Crash Into You, karya Alia Zalea. Prolog. Nadia pipis di celana, Nadia pipis di celana. Kafka menyanyikan kata-kata itu dengan nada mengejek, sebelum kemudian tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh Chris dan Gempur. Mereka adalah anak-anak kelas 5 paling bandel di sekolah ini, dengan Kafka Ananta sebagai ujung tombaknya. "Aku nggak pipis di celana," bantahku sekeras-kerasnya. Kafka terdiam sambil menatap rok merahku yang basah di bagian depannya. Kemudian, sekali lagi dia tertawa dan mulai menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Nadia Pipis di Celana dengan lebih kencang. Aku sudah siap menangis mendengar lagu yang penuh ejekan ini. Rokku memang basah di bagian depannya, tetapi bukan karena air kencing, melainkan karena Ayu, teman sekelasku, tidak sengaja mengarahkan selang yang sedang mengucurkan air dengan cukup deras ke arahku. Kami sedang melakukan piket pagi itu, dan aku dan Ayu kebagian mencuci ember yang ada di dalam kelas, yang biasanya digunakan para guru untuk mencuci serbuk kapur yang mengenai tangan mereka. Ayu sudah mengatakan maaf berpuluh-puluh kali selama 15 menit ini, dan meskipun kesal padanya, aku tidak bisa marah karena dia memang tidak sengaja. Hari itu hari Senin. Anak-anak lain sudah berada di lapangan untuk upacara yang akan dimulai sebentar lagi, sehingga kelasku kosong melompong. Aku dan Ayu sedang memikirkan cara untuk mengeringkan rokku ketika Kafka dan pasukannya lewat di depan kelasku, sebelum kemudian melangkah masuk untuk mengetahui kenapa aku, anak kesayangan guru-guru, belum turun ke lapangan. "Kafka, ini cuma air," omel Ayu yang sedang mencoba mengeringkan rokku dengan tisu. Aku sedang berdiri, dan Ayu sedang berlutut di hadapanku. "Hahaha, kalau cuma air, kok baunya aneh?" Gempur bertanya, yang langsung didukung anggukan konco-konconya. "Memang ada baunya?" tanyaku sambil berbisik pada Ayu. Tanpa ragu-ragu, Ayu langsung mencium rokku. "Aku nggak nyium bau apa-apa," ucapnya. Bel pun berbunyi yang menandakan bahwa upacara akan segera dimulai. Aku mulai panas dingin karena takut dihukum oleh Ibu Endang, wali kelasku, gara-gara belum berada di lapangan seperti seharusnya. Tiba-tiba, ku dengar gelegar suara Pak Jack, kepala sekolah kami. "Kalian kenapa masih di sini? Upacara sudah mau dimulai." Ayu langsung bangun dari hadapanku dan menatap Pak Jack dengan mata terbelalak. Pak Jack memang dikenal sebagai guru paling galak. Semua anak takut padanya, termasuk aku. Ketiga anak laki-laki itu langsung kabur. Tetapi sebelumnya, Kafka sempat mengatakan dengan suara rendah, sehingga Pak Jack yang berdiri di depan pintu tidak bisa mendengar. "Kamu turun saja ke bawah, roknya nggak terlalu basah kok," ucapnya dengan senyuman khasnya yang penuh keisengan. "Nggak terlalu basah gimana? Aku sudah seperti tikus kecebur got," balasku. "Enggak kok, kamu nggak kayak tikus kecebur got. Itu terlalu dangkal. Kalau sumur, nah, itu lebih mungkin." Setelah mengatakan ini, Kafka langsung tertawa terbahak-bahak sambil berjalan santai ke arah pintu. "Kafka, kamu nggak lucu," omelku. Tapi Kafka hanya melangkah mundur sambil nyengir dan menghilang dari hadapanku, mengikuti kedua temannya yang sudah ngacir terlebih dulu. Aku tidak tahu kenapa, Kafka yang aku kenal semenjak kami kelas 1 SD dan selama ini tidak pernah ada masalah denganku, tiba-tiba mulai suka menggangguku ketika kami menginjak kelas 5. Selama ini aku tidak pernah peduli padanya, karena meskipun dia bandel, tetapi dia tidak pernah memilihku sebagai korbannya, hingga beberapa bulan yang lalu.
Sample complete. Ready to continue?